Merdeka, salam sebangsa dan setanah air. Bertemu kembali dalam channel Sejarah Perjuangan Anak Bangsa. Inilah kisah dan sejarah Laksamana Mas Pardi, putra bangsa kelahiran Ambarawa yang berjasa besar membangun Angkatan Laut Indonesia. Di era penjajahan Belanda, saat masih bernama Hindia Belanda, pemuda pribumi seperti dijauhkan dari laut. Tidak ada perekrutan pemuda pribumi untuk bekerja di kapal perang milik Belanda, kecuali satu orang. Dialah Mas Pardi. Sebelum kemerdekaan, kapal Vamelhout milik Belanda beroperasi di perairan Indonesia dengan memiliki satu orang mualim warga pribumi. Pria berkulit sawo matang itu disapa Mas Pardi. Dilahirkan pada tanggal 1 Oktober 1901 di Ambarawa, Jawa Tengah. Kapal Vamelhout memiliki banyak peran dalam membantu pemerintah Hindia Belanda. Kapal inilah yang digunakan untuk membawa Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta pada Februari 1936 saat akan dipindahkan dari Bovendigul ke Banda Neira. Ketika berlabuh di Banda Neira, kapten kapal menyuruh anak buahnya untuk mengangkat dan memindahkan barang-barang milik Syahrir dan Hatta ke pelabuhan. Namun, seorang kontrolir Belanda menyela perintah tersebut dan menyatakan biarlah orang-orang merah itu mengangkut barangnya sendiri. Saat itu Mas Pardi ikut bicara. Biarlah saya perintahkan kepada matros atau kelasi saya untuk mengangkat barang-barang itu. Pada saat itulah Syahrir mengetahui ada warga Indonesia yang bekerja sebagai mualim di kapal Vamelhout. Keberadaan Mas Pardi di kapal milik Belanda juga diceritakan oleh surat kabar The Indies Koran, edisi 18 Mei 1936. Diberitakan bahwa Mas Pardi berdinas di kapal pemerintah kolonial sebagai mualim kelas 1 dengan nakhoda The Nif. Seorang warga Belanda bernama De Groot juga menyebutkan bahwa Mas Pardi sebagai satu-satunya anak bumi putra yang memperoleh kesempatan naik agak tinggi pada tangga kepegawaian di bidang maritim. Menjelang runtuhnya Hindia Belanda, Mas Pardi kemudian ditempatkan di kantor pusat, tepatnya di Dienst van Scheepvaart. Pada masa pendudukan Jepang, Mas Pardi tetap berkiprah di ranah kelautan hingga Indonesia merdeka. Mas Pardi menyambut kemerdekaan Indonesia dengan sangat bahagia. Sebagai anak bangsa yang mencintai negerinya, Mas Pardi langsung menyambut kesempatan dengan menggalang para pelaut yang pernah berdinas di Koninklijk Marine Angkatan Laut Belanda maupun mantan didikan Jepang atau bekas Keigun Heiho, yaitu pembantu militer Angkatan Laut Jepang. Kemudian mereka secara bersama-sama membentuk BKR Laut yang kemudian dikenal dengan TNI Angkatan Laut. Setelah proklamasi dibacakan, Mas Pardi yang saat itu bertugas di Kaiji Sokyoku segera menurunkan bendera Jepang dan mengibarkan bendera merah putih. Petugas Jepang bertindak cepat menurunkan bendera merah putih dan kembali menggantinya dengan bendera Jepang. Tapi para pemuda Indonesia bersikukuh menurunkan bendera Jepang dan menggantinya kembali dengan sangsaka merah putih. Pada akhirnya orang-orang Jepang itu pun pasrah. Para pegawai Indonesia dengan cepat pula menyusun struktur organisasi baru, menggantikan struktur organisasi Kaiju Sekeiku di masa zaman penjajahan Jepang. Pada saat itulah
Laksamana Mas Pardi terpilih sebagai pimpinan umum, Joko Asmo sebagai pimpinan jawatan pelabuhan, dan Muhammad Anwar sebagai pimpinan jawatan pelayaran. Para pegawai di Kaiji Sokiku memaksa Jepang untuk menyerahkan dan memberikan segala urusan kantor kepada pegawai Indonesia. Pada tanggal 21 Agustus 1945, seluruh pekerjaan dan kewenangan telah dijalankan oleh pemuda Indonesia. Radio dan pers yang dimiliki Kaiji Sokiku turut serta diambil alih. Mas Pardi menginstruksikan agar pegawai Indonesia di seluruh pelabuhan untuk bergerak cepat dan menguasai seluruh aset pelabuhan yang dinyatakan menjadi milik Republik Indonesia. Aksi heroik Mas Pardi mengalami beberapa hambatan. Di antaranya adanya serangan dari Belanda, serta masih rendahnya komunikasi dan penyebaran informasi ke berbagai pelabuhan yang ada di wilayah Indonesia. Sebagian pelabuhan di luar Pulau Jawa masih dikuasai kapal Belanda. Hal ini semakin mempersulit dalam penyebarluasan informasi. Laksamana Mas Pardi dengan tepat memanfaatkan peluang yang ada. Ia menginstruksikan pada seluruh pemuda lulusan pelayaran untuk menggunakan peralatan Jepang. Beliau juga mengangkat para pemuda sebagai duta revolusi. Gerak cepat ini berhasil mencapai dan menjangkau sampai ke wilayah Lampung, Sumatera Timur, Singapura, dan beberapa tempat di pantai selatan Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Nusa Tenggara. Laksamana Mas Pardi terus berjuang. Beliau mendirikan Badan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Republik Indonesia. Inilah cikal bakal Tentara Nasional Angkatan Laut Indonesia. Dan beliau pada masa itu diangkat sebagai Bapak Angkatan Laut Republik Indonesia. Laksamana Mas Pardi mulai menata dengan meletakkan dasar-dasar ALRI dan membangun dasar keilmuan dan teknik pelayaran yang digunakan oleh personil ALRI. Mengingat luasnya Indonesia, Mas Pardi kemudian mendirikan sekolah pelayaran di Semarang, juga mendirikan Akademi Ilmu Pelayaran di Jakarta, serta Akademi Angkatan Laut Indonesia. Mas Pardi tak pernah diam. Ia kembali menyusun beberapa buku tentang ilmu pelayaran. Di antaranya berjudul Kuasailah Lautan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 1951. Beliau juga menerbitkan buku pelajaran ilmu pasang dan Almanak Nautika. Demikian besar karya dan luasnya yang dipersembahkan oleh Laksamana Mas Pardi bagi bangsa Indonesia untuk kejayaan laut di tanah air. Laksamana Mas Pardi kemudian wafat pada 13 Agustus 1968. Beliau dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang. Atas jasa besar serta perjuangannya, pemerintah Republik Indonesia memberinya penghargaan Bintang Gerilya dan Piagam Tanda Jasa Pahlawan. Demikian kisah dan sejarah perjuangan Laksamana Mas Pardi dalam mengisi kemerdekaan dengan menghasilkan karya nyata yang abadi sepanjang masa. Semoga kisah ini dapat menginspirasi semua anak muda negeri di negeri yang kita cintai ini. Terima kasih.